kedua panitia, jangan takut dan jangan bimbang. Kita berdiri berangkat. Kita berdiri di atas Tuhan. Kalau kita berdiri di atas Tuhan, ada keberhasilan yang Tuhan memberikan. Tuhan memberikan jalan solusi. Maka impian kita akan sukses. Kesimpulan 8. Mari kita sama-sama baca 8. Janganlah engkau lupakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan tinggallah di dalam Tuhan. Renungkanlah firman ini. Di dunia banyak orang pandangan dan berbicara bahwa Alkitab ini dibuatan dari manusia. Alkitab itu berasal dari manusia. Tapi Alkitab, perjalanan Alkitab, kita disebut Nuh, keluarga Nuh. Mereka mengapa dengan kenapa keluarga Nuh melayang-layang di atas air bah? Mereka melayang-layang air bah karena mereka sebagai jembatan supaya Alkitab terus menyeberang ke generasi berikut. Kita disebut pemimpin-pemimpin dalam perjanjian lama, bahkan pemimpin-pemimpin dalam perjanjian baru. Mereka adalah jembatan supaya Injil itu harus menyeberang generasi berikut. Bahkan sekarang ini kita disebut saudara-saudara dan pemimpin-pemimpin agama. Mereka sebagai jembatan supaya Injil yang sama itu harus menyeberang generasi berikut. Maka mari kita, Injil itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Barang siapa yang berdiri di atas firman ini, Kristus sendiri akan membimbing membalingkan rumput yang berhijau. Ia mendapatkan dia air yang tenang. Firman kita sampai di sini. Ini menjadi langkah pertama yang kita menempuh menuju arah yang lebih baik. Yang saya pesan, hal-hal seperti ini terus dikembangkan. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pengarang. Tugas dan tanggung jawabku kepada panitia, kedua panitia. Kami pesan kedua panitia tersebut, jika belum jalankan tugas dan tanggung jawab mereka, harus kepada pengurus disamping mereka untuk mengarahkan pemimpin mereka agar menjaga pada organisasi tersebut. Kami dari bidang PDMP banyak apresiasi kepada badan pengurus terpilih bidang pendanaan yang mana meluangkan waktu, menerbangkan tenaga daya demi untuk mensukseskan kegiatan seminar sehari. Yang kedua, saya dan mulia kepada pembawa materi tentang manajemen fungsi, tugas dan fungsi setiap bidang, supaya melalui itu kita kendali ke dalam. Kami banyak terima kasih kepada bidang terkait, yaitu bidang PDMP, yang mana sudah kerja keras untuk melaksanakan dan menyukseskan sebuah kegiatan seminar sehari pada petang siang ini. Dan kami banyak terima kasih kepada seluruh anggota PP Marpu se-Jayapura yang sudah bekerja sama demi untuk menyukseskan sebuah kegiatan ini. Untuk menjadi pesan, seluruh anggota PP Marpu se-Jayapura, kami badan pengurus berharap kita tetap dalam satu komando. Semangat yang ada pada kita jangan patah, dan kita harus lebih meningkatkan lagi. Orang yang pengalaman adalah orang yang pernah turun di lapangan. Di relasi itu sudah terkait dengan
garis koordinasi. Makanya itu dalam organisasi itu wajib ada garis koordinasi antara penasehat, pembina, ketua, sekretaris, dan bidan-bidan. Kalau tanpa garis koordinasi, berarti apa? Roda organisasi kita akan dicenderung sehingga bisa masuk pada jurang. Makanya itu ingat ya, ketua harus koordinasi sama anggota-anggota. Anggota yang biasa aktif itu kalau mungkin kegiatan beberapa kali dia tidak sempat hadir, berarti bagaimana alangkah yang optimal mungkin untuk mendekati pada anggota tersebut supaya ke depan dia bisa aktif kembali. Itu tugas dan tanggung jawab oleh seorang ketua, karena seorang ketua itu aktor penting dalam organisasi tersebut. Bahwa harus ada relasi. Siapa bisa tahu kata relasi? 100. Relasi itu hubungan. Misalnya kita mau telepon sama ketua, berarti itu salah satu hubungan. Kita mau telepon sama anggota, berarti itu salah satu hubungan. Tanpa hubungan, tanpa relasi, lalu hanya kebijakan sendiri, maka apa? Dalam organisasi akan terjadi apa? Bentrokan. Bentrokan itu kata lain apa? Nah itu teman-teman lain punya waktu juga demikian sama pada prinsipnya bahwa kita harus bersatu, kesatuan dan persatuan, kita harus relasi, kita harus kerjasama, kita harus gotong royong, kita harus kolaborasi supaya organisasi kita tetap kuat dan eksis untuk menuju pada apa tujuan kita bersama.